Oke, jadi kuliah kita adalah kuliah apa? Sistem Informasi Geografis ya, Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, kalau bahasa Inggrisnya berarti Geographical Information System atau GIS. Nah, ini sistem informasi ini apa? Nah, kalau sistem informasi itu kita mau menjelaskan, itu kita menggunakan uh, tool atau alat analisis tool yang namanya dengan use case diagram ya. Jadi use case diagram itu distandarisasi di dalam Unified Modeling Language versi 10 sampai 351 ya. Jadi nah untuk konfirmasi saja ini notasi yang di sini ini compliant menurut beta sudah cek itu menurut UML versi 23 ya. Jadi yang harus kita pelajari UML yang 351 yang terakhir. Nanti kalau bikin skripsi bisa menggunakan UML yang Anda kuasai. Tapi harus betul-betul benar gambarnya ya, jangan gambar asal-asal lalu salah. Oke, sekarang kita lihat. Apa itu sistem informasi geografis jika diterangkan menurut use case diagram Unified Modeling Language. Yang pertama adalah kita lihat di situ gambar seperti orang, itu namanya aktor. Ya. Jadi gambar orang di situ ada dua, yaitu user normal atau ordinary user atau user biasa. Yang kedua adalah user khusus, yaitu admin user ya. Nah, admin user ini kalau Anda lihat ini ada panah yang di dalamnya itu segitiga tertutup. Itu adalah panah inheritance ya atau generalization. Jadi admin itu dia itu sama persis dengan user normal, cuma misalnya punya kelebihan khusus misalnya CRUD. Bisa create, read, update, delete. Itu kayak gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke user normal. Jadi di dalam UML sebagaimana Don sudah belajar di kuliah software engineering, rekayasa perangkat lunak, bahwa di dalam use case diagram itu ada Eclipse ya. Eclipse itu adalah apa yang bisa dikerjakan oleh aktor dalam hal ini, apa bisa dikerjakan oleh user normal, yaitu dia bisa mengakses data fenomena atau data bisnis ya. Nah, lalu ternyata setiap dia mengakses data fenomena, setiap data fenomena ini misalnya contohnya begini. Misalnya fenomenanya lagi hujan. Ya, di Ambon. Atau hujan di Irian. Atau hujan di Beverly Hills. Setiap Beverly Hills atau Ambon itu pasti punya data koordinat. Atau data spasial ya. Nah, jadi GIS itu cuma bicara dua data ini. Selesailah sistem informasi geografis secara umum ya. Nah, jadi misalnya ada hujan di Ambon, terjadinya koordinat lintangnya berapa, koordinat bujurnya berapa ya. Jadi latitude-nya berapa, longitude-nya itu berapa ya. Itu salah satunya saja. Nah, kalau admin, karena ini kita bicara sistem informasi, tiba-tiba kita bisa klik di di maps.google.com ya. Di maps.google.com begitu, ya itu pasti ada seseorang yang memasukkan data ke situ. Nah, itu fungsinya dari kita sebut saja misalnya admin. Ya. Admin ini dia melakukan fungsi CRUD, create, read, update, delete. Create itu menambahkan data fenomena dan spasial. Read, dia juga bisa baca. Update dan delete-nya itu juga dia bisa lakukan ya, jadi dia bisa menghapus. Nah, jadi kita lihat ini yang disebut dengan contoh SIG. Jadi contoh SIG itu tidak lain dan tidak bukan adalah Google Google Map itu adalah salah satu contoh sistem informasi geografis. Nah, apa data fenomenanya di sini? Ada KFC Rumah 3. Nah, apa data spasialnya ini ya? Ini contoh data spasial. Data spasial itu adalah minus 3,6,128.18157. Nah, jadi minus 3,6 ini artinya KFC Rumah 3 itu berada minus 3 di bawah ekuator ya. Minus 3 derajat di bawah garis katulistiwa
Sedangkan 128.18157 itu artinya kita berada 128 derajat di sebelah kanannya GMT, Greenwich Mean Time. Ya, itu kayak begitu. Nah, jadi orang yang pas berada nanti di Katulistiwa seperti Pontianak, dia di sininya bukan minus 3, tapi dia 0 ya, kayak begitu. Oke, jadi kembali lagi ke depan, kita lihat ya. Nah, di sini kita terangkan sedikit, mengulang apa yang sudah diterangkan oleh dosen RPL ya, bahwa antara use case fenomena dengan use case spasial ini dihubungkan dengan stereotype included. Ya, jadi stereotype included ini artinya setiap mengakses data fenomena pasti ada data spasialnya. Ya, jadi tidak mungkin Anda klik di situ, kemudian misalnya ketemunya adalah misalnya kolam renang Zipur misalnya, lalu diklik berapa spasialnya, lalu Google Map bilang tidak ditemukan koordinat spasialnya, tidak mungkin, ya. Itu tidak mungkin, itu kayak gitu. Misalnya ada diklik Pantai Natsepa, lalu Anda klik, lalu Google Map bilang Pantai Natsepa tidak memiliki data koordinat, tidak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan stereotype include di dalam use case diagram, ya. Jadi bedakan mana include dan mana extend, ya. Nah, arahnya juga jangan salah. Arahnya itu yang di-include itu yang di ujung panah. Artinya begitu ini dikerjakan, yang di sebelah sininya itu langsung juga dikerjakan. Jadi include di situ bukan berarti ini duluan, ini terakhir, tidak ada. Ya, ini kesalahan mahasiswa yang mengerjakan skripsi di Politeknik ini sampai 300-an skripsi. Di sini login, di sini logo out. Login langsung logo out. Mana ada software kayak begitu ya? Jadi jangan Anda pahami bahwa di use case diagram itu mau menggambarkan urutan waktu. Tidak ada urutan waktu di dalam use case diagram. Kalau Anda mau membuat mana duluan, login atau logo out duluan, itu dibikinnya di activity diagram atau di sequence diagram. Yaitu UML diagram yang lain. UML diagram itu sekarang itu punya 15 diagram ya. Salah satunya adalah use case diagram, sequence diagram, activity diagram, collaboration diagram, component diagram, state diagram, class diagram, segala macam diagram ya. Jadi bedakan ya. Nah, ini beta harap nanti dong, ini yang beta sudah mengulang apa yang diajarkan oleh dosen RPL, saya melakukan kesalahan yang sama ya. Kayak begitu ya. Oke, yang berikut. Kita bicara dengan apa namanya tugas 1 ya. Jadi sudah jelas ya, di GIS itu cuma berinteraksi dengan 2 data, yaitu data fenomena dan data spasial. Itu aja. Nah, data fenomena apa? Data fenomena itu data bisnisnya. Bisa cuaca, ya, cuaca di mana? Bisa warung kuliner di mana? Bisa toko pakaian di mana ya, itu kayak begitu. Nah, yang berikutnya adalah data spasial atau data koordinat. Nah, data koordinat yang paling simple ya. Jadi data koordinat yang paling sederhana itu adalah poin atau titik ya. Titik ini misalnya di dalam koordinatnya punya lintang selatan berapa, lintang utara berapa ya. Itu kayak tadi misalnya ini apa namanya ini itu minus 3,6 artinya di bawah garis ekuator minus 3, 128.17 itu artinya sebelah kanan 128 derajat dari GMT, Greenwich Mean Time ya. Jadi GMT itu sorry. Ya. Dapat. Jadi ketemu ini dulu, baru ketemu ya. Nah, jadi minus 3.65
5476 ini adalah artinya minus 3 derajat di bawah garis ekuator. Nah, pakai minus 3 lagi karena sudah ada di bawahnya ya. Kalau ada di bawah berarti saya perlu pakai 3 minus lagi ya. Sedangkan 128.17458 ini adalah ketong 128 derajat di kanan GMT ya. Greenwich Meridian Time ya. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau saya ada yang mau ditanyakan, berarti Anda bisa mengerjakan tugas 1 ya. Tugas 1 ada di learning. Nah, ini ada ya. Jadi nanti cari 3 titik ya. Di sini dibilang 3 titik. Nah, 3 titik itu tulis data fenomenanya apa, data spasialnya pasti ada ya. Nah, karena ada data fenomena pasti ada data spasial. Tapi belum tentu berlaku sebaliknya. Ada data spasial ya, ada koordinatnya, tapi mungkin data fenomenanya tidak ada atau tidak signifikan ya. Kok bisa kayak begitu, Pak? Contohnya di sini ya. Ini, misalnya di sini ya. Misalnya di tengah lautan sini ya. Nah, ini ada koordinatnya misalnya ya. Ini minus 3 ini. Tapi apakah dia ini kita tidak terlalu tertarik. Ya, bukan tidak ada. Mungkin saja Anda mau menyamakan, oh di situ kemunculan ikan paus ya. Tapi nanti saja. Ya terserah ya. Tapi saat ini itu tidak signifikan. Dalam hal ini cuma ada spasial koordinatnya saja. Oke. Silahkan dikerjakan tugasnya. Batasnya sampai jam 10 malam ini.